aksi demo yang dipelopori oleh tokoh-tokoh nasional dan mahasiswa pada era itu, ya, itu diantaranya ada namanya Megawati, ada Amin Rais, ada Gus Dur, ada Hamengkubuwono yang gubernur DKI Yogyakarta itu, kemudian ada Yusril Iza Mahendra, ada Pamungkas, Bintang Pamungkas, dan mungkin yang masih banyak yang lain ya, tapi minimal kira-kira seperti itu. Kemudian didukung oleh kelompok-kelompok mahasiswa, kelompok-kelompok organisasi, tokoh-tokoh masyarakat. Ini secara bersama-sama, secara nasional melakukan tindakan itu. Menuntut yang sama, yaitu perlu adanya penurunan seorang presiden. Yang kedua, menginginkan bahwa negara Indonesia yang terdiri dari Sabang sampai Merauke ini berkeinginan sekali agar mengoptimalisasi daripada anak bangsa ini yang berada di seantero dunia, khususnya seantero Nusantara. Dan yang ketiga, kepingin pemerataan pembangunan itu yang berkeadilan. Dan yang keempat berkaitan dengan wilayah NKRI itu luas dan strategis, maka di dalam langkah pelaksanaan pembangunan harus melibatkan seluruh anak bangsa, di mana anak bangsa yang potensial di setiap kabupaten kota itu dilibatkan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ini harapannya. Nah, oleh karena itu, maka akhirnya tersusunlah, berhasil di dalam rangka menurunkan Presiden Soeharto, akhirnya untuk mengawali pemerintahan baru, yaitu ditunjuklah B.J. Habibie sebagai presiden yang akan menyelesaikan masa tugasnya selama 1 tahun. Lanjut. Nah, apa yang dilakukan oleh B.J. Habibie? Pada saat itu B.J. Habibie selaku presiden yang melanjutkan masa baktinya Pak Soeharto, yang jelas membuka keran demokrasi itu selebar-lebarnya dan seluas-luasnya. Sehingga di era itu merupakan era yang luar biasa. Adanya kebebasan bersuara, kebebasan berbicara, kebebasan mendirikan partai politik, kebebasan mendirikan LSM, kebebasan bersuara dan berserikat. Ini semua dibuka di era B.J. Habibie. Sampai-sampai di Timur Timur itu ada kebebasan masyarakat Timur Timur, karena selama itu kan sering terjadi gejolak terus Timur Timur, tidak nyaman, sehingga diberilah kesempatan sama B.J. Habibie pada saat itu adanya referendum. Nah, akhirnya terjadilah itu pemisahan, diadakan pemilu khusus Timur Timur yang mengatakan bahwa Timur Timur apakah ikut pemerintah Republik Indonesia atau merdeka. Nah, ada 2 pilihan itu. Akhirnya terjadilah pemisahan di antara kita semua. Kemudian berikutnya, lanjut ini Pak, lanjut. Nah, adanya keinginan daripada yang tersebut di atas, maka melalui undang-undang pemilu, melalui undang-undang pemerintah daerah, terutama undang pemerintah daerah yang berkaitan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, kota ini menjadi komitmen bersama dengan lahirnya undang-undang, ya, undang-undang pemerintahan daerah. Baik itu yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maupun undang-undang yang sebelumnya. Nah, ini sebelumnya, ini ada ini sebelumnya.
Nah, inilah sebagai dasar daripada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Ini semua bisa dilakukan, tetapi tetap berpegang teguh kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Lanjut. Nah, untuk apa kok kita itu menginginkan sekali adanya pelaksanaan otonomi daerah? Apa sebelumnya itu tidak ada otonomi daerah? Ada, ya. Jadi sebelum dirilis dengan undang-undang yang terbaru ini, sebelumnya itu undang-undang otonomi daerah itu sudah ada. Pelaksanaan kegiatan otonomi itu sudah ada. Walaupun mungkin belum terlalu kencang ya, istilahnya prioritas pemerintah pusat itu belum terlalu kencang. Karena sejak, kalau kita membaca sejarahnya, sejak pemerintahan zaman Belanda, Jepang, pemerintahan Orde Lama sampai Orde Baru itu, pelaksanaan otonomi daerah itu sudah ada. Hanya mungkin skala prioritasnya, konsentrasinya berbeda-beda. Tapi ketika tahun 2000-an sampai sekarang, maka pelaksanaan otonomi daerah ini masif sekali, luar biasa. Nah ini. Adik-adik yang saya hormati, bahwa di dalam pelaksanaan otoda ini, harapannya apa? Yaitu bertujuan untuk agar proses pembangunan yang di seantero Nusantara ini agar cepat tercapai melalui pemerataan yang berkeadilan. Istilah pemerataan dan berkeadilan ini dalam rangka pelaksanaan itu harus melibatkan sumber-sumber yang ada di daerah itu. Sumber apa? Sumber SDM, sumber daya alam, sumber daya manusia, ini semua dilibatkan, dioptimalkan untuk mempercepat proses pembangunan di daerah itu. Nah, maka terpanggillah putra-putri terbaik di daerah itu untuk ikut serta memikirkan daerahnya. Akhirnya muncul ya, ada pengangkatan pemilihan bupati, wakil bupati, gubernur, dan seterusnya. Ini adalah buah daripada hasil otonomi daerah. Sebelumnya gubernur, presiden, wakil bupati, dan wali kota itu dipilih tidak langsung, dipilih oleh DPR yang merupakan perwakilan dari unsur-unsur masyarakat ini, tapi yang milih ya DPR. Kalau yang milih DPR, karena jumlahnya DPR itu sedikit, kalau kabupaten itu mungkin hanya 40, kalau di provinsi itu yang provinsi besar itu mungkin 100, itu lebih mudah untuk dilakukan istilahnya itu negosiasi. Tapi kalau melibatkan seluruh masyarakat banyak, yang namanya pemilihan langsung, ini pasti akan lebih sulit untuk mengondisikan ini. Nah, oleh karena itu, maka di dalam pelaksanaan otonomi daerah ini, akhirnya berhasil, satu, untuk memilih presiden, gubernur, bupati, wali kota itu dipilih langsung oleh rakyat. Keberhasilan yang kedua berkaitan dengan bahwa seorang pemimpin daerah, bupati maupun presiden, dibatasi hanya 2 periode, yaitu berarti 10 tahun. Nah ini sebenarnya 10 tahun, tidak boleh lebih. Seperti periode Orde Lama maupun Orde Baru itu tidak ada batasnya, hampir 25 tahun. Setiap 5 tahun dipilih lagi, diangkat lagi. Habis 5 tahun begini lagi, terus sampai berkali-kali. Memang di dalam undang-undangnya seperti itu. Nah, oleh karena itu di era reformasi ini pula lah akhirnya Undang-Undang Dasar 45 itu diamandemen. Diamandemen itu berarti
diadakan perubahan-perubahan pasal-pasal yang krusial yang berkaitan dengan pelaksanaan sistem pemerintahan yang ada di Indonesia ini. Akhirnya dirubah ini, Undang-Undang Dasar 45 ini diamandemen istilahnya. Karena tidak semuanya, hanya beberapa poin, yaitu kaitan dengan kewenangan maupun kekuasaan, presiden dipilih langsung, kemudian yang menjadi presiden adalah warga negara Indonesia, bukan lagi yang menjadi presiden adalah orang pribumi asli, tidak seperti itu lagi. Nah, sehingga sekarang siapapun yang penting dia adalah warga negara Indonesia berhak untuk dicalonkan menjadi presiden. Nah, ini. Oh, ya. Terus lanjut. Nah, ini. Jadi masa peralihan otonomi daerah, masa penjajahan Belanda hingga Orde Baru, otonomi daerah itu pelaksanaannya sudah berjalan seperti ini. Ada pemerintahan daerah yang meliputi pemerintah provinsi, karesidenan, kabupaten kota, kawadanan, dan kecamatan. Ini sistem pemerintahannya seperti ini. Jadi dari gubernur itu turun dulu ke karesidenan. Karesidenan itu pembantu gubernur, ya. Pembantu gubernur katakannya wilayah utara, wilayah selatan, seperti itu. Nah, kemudian begitu kabupaten kota, di bawahnya juga ada di Kawadanan, Pedono. Nah, Kawadanan ini membawai beberapa kecamatan. Itu sistem pemerintahan di era otonomi daerah pada awal pemerintahan zaman Belanda hingga sampai Orde Baru. Jadi Orde Baru ini sistem pembagian provinsinya itu ya melanjutkan daripada apa yang sudah dicanangkan oleh penjajahan Belanda. Baru setelah tahun 2000-an, maka masa pemerintahan reformasi, bahwa pemerintah daerah ini meliputi provinsi, Bakorwil, kabupaten kota, dan kecamatan. Yang residen tadi, yang karesidenan itu diganti menjadi Bakorwil, Badan Koordinasi Wilayah. Wilayahnya siapa? Wilayahnya kabupaten kota yang ada di daerah itu. Nah, Bakorwil ini setingkat dengan kepala dinas, karena ini pembantu gubernur, yang notabene kewenangannya berbeda dengan residen di daerah itu. Nah, ini setelah reformasi. Bakorwil itu letaknya di mana? Kebanyakan Bakorwil itu yang ada di Jawa Timur, ada di Jawa Tengah, ada di Jawa Barat. Sedangkan di luar Jawa, nampaknya Bakorwil ini hampir-hampir tidak ada. Karena Bakorwil ini merupakan pembantu gubernur yang merupakan tangan panjangnya untuk membantu mengkoordinir wilayah kabupaten kota yang ada di daerah itu. Maka terbentuklah namanya Bakorwil ini. Kalau di Bali, di NTB, Ambon, Papua mungkin belum ada nama Bakorwil ini. Nah, ini artinya bahwa yang jelas yang ada itu sebenarnya yang ada itu provinsi, kabupaten kota, dan kecamatan. Itu yang secara kelembagaan
yang ada di Indonesia. Khusus yang ada di Jawa, ada tambahan namanya Bakorwil ini. Nah, ini. Lanjut. Nah, kalau sudah kita melihat ada pembagian tugas pemerintahan tadi, sistem pemerintahan daerah tadi, maka siapapun yang jadi pemimpin negeri ini, yang menjadi bupati, gubernur maupun wali kota, tugasnya dia selain berbakti dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dia bagaimana untuk menjaga, memelihara, mengamankan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI sebagai harga mati. Artinya siapapun orangnya, selama dia menjabat di mana saja berada, mulai dari kepala desa, mulai dari kepala dinas sampai presiden, DPR, semuanya disumpah oleh negara ini untuk menjaga, memelihara, dan mempertahankan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 ini. Wajib hukumnya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Baik, lanjut. Nah, sekarang tadi kita di depan sudah bicara tentang pembagian kewenangan, ya, pembagian kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, kota. Nah, sekarang kita bagi ini pembagian urusan pemerintahan. Jadi pembagian urusan pemerintahan itu dibagi menjadi dua. Urusan pemerintahan absolut yang mutlak, tidak bisa diganggu gugat, itu pemerintah pusat mempunyai 5 kelembagaan, yaitu Kementerian Politik Luar Negeri, Kementerian Pertahanan Keamanan, Kementerian Justisi, Kementerian Moneter dan Fiskal, dan Agama. Sekarang siapa yang tahu menteri-menterinya di antara yang saya sebutkan tadi? Ayo, siapa yang tahu? Kelas apa ini? Kelas E. Siapa tahu siapa yang jadi menteri ini, menteri itu, dan seterusnya? Ayo. Gabriel. Halo Gabriel.